kita ngelihat badan kita lagi ngaca terus aduh kayak ada buncit nih gitu kan. Aduh ngomongin buncit ya, jadi agak tersinggung gitu, agak dirapat-rapat. Enggak, itu novel, itu novel pribadi juga. Oke. Enggak enak gitu Kak, kayak lu biasanya kita atlet badannya maksudnya fit gitu ya. 5 ya. Ini novel boleh langsung lihat. Enggak boleh, tutup dulu. Tutup Pilih. dulu. Tutup dulu 1 2 3 4. Duh, ini last minute nih ya. Oke. Sorry. Nah, Oke. boleh dikasih? Oke, 5 pertanyaan untuk seorang Noval Mahana Kota Bandar Lampung 2022 dan juga atlet renang Prof ke-9 Lampung 2022 serta chef kita hari ini. Pertanyaan yang pertama, dijawab secara spontan ya. Oke. Jika saya diberikan kesempatan untuk hidup kembali, maka saya akan Kan aku belum mati Kak. Tapi gini. Halo, selamat datang di Halo Lampung, menyajikan obrolan tak terduga yang dibawakan seenaknya. Bersama gue Imran Parasoran, hari ini tentunya spesial banget karena gue hadir bersama dengan Good Day Duet karena hidup perlu banyak rasa. Dan juga tentunya ini merupakan episode perdana Halo Lampung dalam konsep podcast. Tentunya juga di edisi di awal tahun baru dengan suasana baru. Oh ya guys, tentunya podcast kali ini bisa kalian nikmati atau juga kalian saksikan di channel Radar Lampung TV di setiap hari Senin hingga Jumat pukul 7 malam dan juga dapat disaksikan melalui kanal YouTube Radar Lampung TV serta tersedia di Spotify dan juga dapat diakses melalui website radartv.co.id dengan cara berbayar. Nah, tentunya di hari ini gue akan mengundang dan juga mendatangkan serta ngobrol-ngobrol asik nih ya bersama salah satu narasumber, yakni adalah salah satu anak muda asal Lampung yang memiliki prestasi yang begitu luar biasa. Mungkin langsung saja kita perkenalkan siapakah anak muda kali ini akan kita obrol dari episode pertama di dalam program podcastnya Halo Lampung. Kita langsung sapa, ini dia. Halo, Noval Rizky Ilham. Apa kabar? Luar biasa. Selamat datang di Radar Lampung TV ya, di episode pertama dalam podcast kita Halo Lampung di edisi kali ini. Spesial banget pokoknya. Akhirnya Noval kita pilih untuk menjadi narasumber yang pertama kali ini ya. Waduh, benar banget. Dan tapi sebelum kita ngobrol lebih dalam, biar pemirsa pada tahu nih sebenarnya Noval ini siapa sih, kenapa sih diundang gitu ya di podcastnya Halo Lampung. By the way, aku mau tanya dulu, suka minuman yang perasa atau misalnya minum kopi dan lain sebagainya nggak sih Noval? Kopi oke sih. Oke ya. Nah, kali ini aku punya minuman yang enak banget dibuat Noval karena salah satu narasumber pertama di program kita yang pertama kali ini ya. Nah, ini ada minuman terbaru dari Good Day Duet. Ada yang tahu nggak sih kenapa namanya Good Day Duet? Mungkin karena Kolaborasi, benar banget. Jadi Good Day Duet ini dia ada kolaborasi 2 rasa menjadi 1 ya. Jadi ada varian mocha caramel dan juga coconut. Nah, ini di depan kita udah ada nih minumannya. Boleh dicoba dulu seperti apa minuman dari Good Day Duet rasanya. Nah, boleh diangkat dulu gelas ya. Nah, ini dia ya. By the way, Novel suka karamel sih. Suka karamel ya. Jadi pas banget ya dengan rasa yang disajikan oleh Good Day Duet kali ini. Wanginya enak sih. Oke, wanginya pas banget dan ini memang aman banget kalau misalkan buat kalian yang memang kurang suka minum kopi tapi ingin yang berasa-rasa ya pilihannya cuma di Good Day ya. Oke, nah Noval, biar pemirsa semua pengen tahu nih ya, siapa sih sebenarnya Noval Rizky ini, mungkin bisa perkenalan diri dulu gitu ya. Namanya siapa, asalnya dari mana, atau kesibukannya seperti apa kali ini, silakan Noval. Halo semua, nama saya Noval Rizky Ilhami. Saya sekarang berusia 21 tahun. Sekarang saya lagi
tugas sebagai Muli Mahanai Kota Bandar Lampung, ya Mahanai Kota Bandar Lampung yang pertama ya di tahun 2022. Dan kesibukan saya mungkin sekarang lagi OJT. OJT itu semacam PKL gitu di hotel. Jadi kuliah masih juga menjabat sebagai Mahanai satu Kota Bandar Lampung. Wow, ternyata sebanyak itu prestasinya yang baru di ini ya, yang baru kita ketahui baru adalah Mahanai satu Kota Bandar Lampung 2022 yang baru kepilih beberapa bulan yang lalu ya. Oke, nah Naufal, kita udah melewati di tahun 2022 ya. Apa nih yang udah Naufal lewati selama tahun 2022 ini? Menurut Naufal ya kayak 2022 ini berkesan banget sama Naufal karena dari awal tahun itu yang Naufal nggak sangka-sangka sih itu kejadian ya. Jadi Naufal itu kemarin di awal bukan di Oktober 2021 itu Naufal karena selesai habis dari PON. Kebetulan Naufal atlet renang juga. Wow, itu dia ya, ternyata atlet juga gitu. Selesai dari PON kemarin di Papua, Naufal balik lagi ke Bandung untuk melanjutkan kuliah gitu ya, karena memang ada pelajaran yang harus Naufal ikuti offline, semacam kayak praktik masak gitu. Masih ada tanggung jawab sebagai mahasiswa lah ya. Bener. Kebetulan Naufal kuliah di Stiparia Pari Bandung. Itu sekolah maksudnya kampus jurusan Tata Boga. Jurusan Tata Boga. Jauh-jauh dari termasak. Nanti akan kita ulik lebih dalam lagi seorang Naufal ini seperti apa. Terus habis itu karena memang mahasiswa ya kayak mahasiswa dan Naufal nggak mau membebani orang tua lebih banyak gitu. Jadi Naufal ya sebisa mungkin di Bandung itu pakai biaya sendiri gitu. Karena emang nggak enak lah sama, kan beda ya hasil jeripaya sendiri sama hasil jeripaya orang tua kan beda ya uangnya. Kepuasan tersendiri ketika memang kita menggunakan hasil kita untuk keperluan pribadi ya. Bener. Nah dari situ kayak Naufal cari-cari kerja tuh, memang ya di platform Instagram lah, lihat iklan-iklan dan itu minta restu bunda pertama kali. Minta restu bunda, Innova mau kerja, maksudnya apply CV dulu awal, doain ya, tolong siapa tahu bisa diterima gitu kan. Terus di Desember itu Naufal pertama kali ketemu semacam cafe, baru launching, itu Naufal apply untuk part time. Pertama. Dan nextnya karena memang Naufal pertama kali apply CV ya, terus ya Naufal keluarkan apa yang bisa Naufal kasih gitu. Di sana Naufal tanya apa untuk di cafe ini menunya apa ya, tuh, dan kita belum ada sampai saat itu. Naufal keluarin ini saya kebetulan kuliah masak dan juga saya mau bagi ilmu deh, ini ada beberapa resep. Sampai di hari Seninnya, jadi itu Naufal apply CV itu di Jumat. Hari Senin itu dikabarin, Naufal kamu langsung jadi head chef aja. Wow. langsung naik ya? 2 tingkat gitu loh. Karena kamu di situ menjual dirinya dengan baik. Bener. Itu karena bener kamu kayaknya menjual diri kamu dengan kamu bisa masak ini dengan menu-menu ini, dan mereka membutuhkan itu untuk membaharui menu mereka di kafe tersebut. Karena memang mereka belum ada, maksudnya standar resepi yang benar gitu ya, dan itu Nova kasih cari cuma-cuma gitu ke mereka. Jadi itu di tahun 2022. Itu awal Nova ada, dan di pertengahan pas Nova balik ke Bandar Lampung, alhamdulillahnya yang ini ada event kompetisi Muli Mahanai itu yang Nova tunggu-tunggu dari 2020 nih. Wow, 2020 udah cari-cari informasi tentang informasi Lampung ya. Iya, 2020 dan karena Covid waktu itu, jadi Noval menunggu, dan di tahun 2020 dan 2021 itu enggak ada pemilihannya. Ya, betul. Ditunda karena pandemi kan ya. Akhirnya ngikutnya tahun 2022. Nah tadi Noval di awal juga udah jelasin kalau misalnya di tahun 2021 pernah ikut atlet renang di PON Papua, dan juga baru-baru ini juga di tahun 2022
ikut Pekan Olahraga Provinsi yang ke-9 di Lampung tahun 2022 dan juga itu sama-sama mengikuti renang juga ya. Nah, bisa cerita nggak sih awal kok bisa renang terus akhirnya bisa memutuskan oke kayaknya mau ikut kompetisi di renang dulu deh gitu. Itu gimana? Oke. Renang itu awalnya karena Nova jujur ya kayak dari SD itu nggak bisa renang. Oke. Karena Berawal dari nggak bisa nggak bisa berenang. renang Oke. karena memang di TK itu pernah ada kejadian kejebur di laut terus tenggelam. Novel sendiri. Iya. Itu masih karena ada field trip gitu dari TK kan. Oke. Dan bunda kayak kurang awas gitu ya untuk ngawasin Noval. Terus Noval tenggelam gitu loh. Waktu TK. Waktu TK aja anak-anak sih masih gitu. Jadi kayak ada semacam traumatik gitu ya. Iya. Dan setelah itu Noval kecimpung di ada futsal waktu Ada itu di futsal. SD, futsal dan masuknya volley lah di SD gitu kan. Terus di kelas 6 SD ngelihat adek kursus renang nih. Wah, berawal dari ngeliat adik dulu kursus Kursus renang ya. renang. Iya, kursus renang. Akhirnya Terus kayak kok dia bisa saya enggak gitu. nah, jadi terpacu ya. Terpacu, benar. Terpacu dalam melodi. Bener, terpacu dalam melodi. Aduh, itu lain acara dong kan. Gitu. Terus abis itu Noval kok dia bisa ya, terus minta sama bunda, "Bun, mau kursus renang juga deh." Gitu. Gak sampai setahun Noval udah masuk ke jenjang yang next level lah, maksud dari kursus Noval masuk klub renang. Di klub renang itu ada beberapa teman-teman Noval juga gitu ya. Ada sekitar di angkatan Noval ada 5 orang waktu itu. Dan yang alhamdulillahnya yang instan ya perkembangannya itu Noval. Jadi Noval baru 1 tahun masuk klub renang itu udah masuk ke Jurnas. Wow. Iya, itu di tahun 2013 atau 14 itu. 2013 udah ikut ke Jurnas. Iya, ke Jurnas. Itu Nova baru pertama kali ikut ke Jurnas lomba itu nasional langsung. Oh, ikut nasional langsung. Itu masih pendidikan SMP? SMP. Oh, SMP. SMP Itu kelas pertama 2. kali. Oke. Gitu, pertama kali ke Jurnas. Dan alhamdulillahnya masih ya belum bisa menorehkan prestasi ya, tapi di situ Nova udah bangga banget karena bisa masuk ke kalangan elit yang ada di Lampung gitu ya. Benar banget. Berawal dari punya trauma karena menjadi salah satu pernah tenggelam waktu TK, akhirnya memberanikan diri karena melihat adik untuk belajar berenang, akhirnya lambat laun lama-lama kayak tertarik di dunia renang. Tapi sejauh ini dukungan dari kedua orang tua dan juga dari pemerintah daerah setempat terkait Noval mengikuti mulai dari PON Papua, adapun juga dari Porprov Lampung kemarin. Sejauh ini dukungannya seperti apa? Untuk dari orang tua sendiri tuh Noval disupport banget Kak dari orang tua, karena memang orang tua membebaskan Noval untuk berkreasi atau berprestasi gitu kan. Terus dalam segi pemerintahnya juga alhamdulillah Noval didukung penuh ya, sama kemarin pas PON Papua itu kami disediakan semacam mes gitu, memang ada khusus untuk PPLP. Dan Sebentar, waktu di PON Papua mewakili Provinsi Lampung? ya Provinsi Oke, Lampung. jadi benar-benar mewakili Provinsi Lampung ya waktu itu ya. Akhirnya di sana dan juga mendapatkan transport dan sebagainya ya, difasilitasi dari pemerintah daerah gitu ya, untuk ibaratnya supaya para atlet ini juga semangat gitu ya, membawa nama provinsi untuk berkompetisi seperti itu. Tapi kemarin juga mencetak prestasi ya yang waktu di Porprov ke-9 di Lampung kemarin. Itu kalau nggak salah Noval dapat medali apa aja? Itu Noval dapat 3 medali perak. Wow, 3 medali perak? Iya, karena memang kita di renang dibatasi untuk nomornya itu 2 gitu loh. Karena memang takutnya ada beberapa orang yang ikut nomor banyak gitu ya. Itu kan takutnya nggak adil dalam segi medali ya. Gitu. Terus itu Noval ada sekitar mungkin 8 bulan Noval nggak latihan. 8 bulan Noval nggak latihan. Terus karena memang ada beberapa event yang dari Mulimahanai, ya Noval agak terganggu oleh latihannya ya. Jadi Noval baru persiapan itu 1 bulan Kak. 1 bulan menjelang Porprov. Wow, berarti Gitu. memang walaupun persiapannya sangat singkat, tapi sudah sangat percaya diri dong untuk mengikuti Porprov ini ya. Benar. Wah, ternyata luar biasa sekali ya Noval. Tapi kalau misalkan sejauh ini kan Noval pasti sibuk banget dong ya membagi waktu tentang dan juga di
Mahanai Kota Bandar Lampung serta mempersiapkan prof yang kemarin sudah dilewati. Cara membagi waktunya antara latihan berenang untuk tugas Mahanai dan juga untuk tugas sebagai mahasiswa sedang praktek di salah satu hotel di Bandar Lampung, itu bagaimana membagi waktunya? Membagi waktunya, alhamdulillahnya kayak itu dari MRC itu ada sedikit keringanan dari mereka karena memang Noval sebagai Mahanai Kota Bandar Lampung dan juga kemarin MRC support untuk kita di Grand Final, jadi memang ada takut pautnya gitu. Jadi mereka tahu kalau Noval yang pemenangnya, jadi mereka terima dan syaratnya dari Noval minta keringanan supaya 3 hari aja untuk PKL-nya gitu dan mereka nyanggupin gitu loh. Jadi sisanya bisa Noval pakai untuk latihan. Oke, sisanya dapat. Jadi berarti memang didukung secara penuh dari tempat PKL karena memang mungkin karena Noval menjadi salah satu perwakilan Lampung dalam program seperti itu dari Mahanai sendiri ya. Oke. Tapi kalau misalkan kan aktivitas sudah banyak yang kesana kesini mempersiapkan program. Nah, menjadi seorang atlet kan harus menjaga fit ya dengan kondisi kesehatan tubuh yang benar-benar harus dipersiapkan secara matang. Gimana sih tips dari seorang Noval untuk jaga stamina biar terus fit itu seperti apa? Atau memang olahraga setiap hari, mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat? Pasti semua orang-orang yang ada di sini itu pada bertanya-tanya ya karena Noval pertama kali datang ke Studio Dadar TV semua matanya langsung ke Noval. Itu adalah lelaki yang sangat segar ya karena episode pertama benar-benar didatangkan lelaki segar. Oke, ada nggak sih sebenarnya bagaimana cara menjaga stamina biar tetap fit gitu kalau untuk versinya si Noval sendiri? Kebetulan Noval memang kuliah di Bandung itu ada semacam ilmu gizi ya kayak ada pelajaran ilmu gizi dan itu Noval terapkan ke diri Noval gitu loh. Untuk olahraga alhamdulillah Noval ada gitu ya karena memang backgroundnya atlet. Terus juga untuk makan itu Noval atur biasanya gitu. Jadi kan gak enak ya kita ngelihat badan kita lagi ngaca terus aduh kayak ada buncit nih gitu kan. Aduh ngomongin buncit ya jadi agak tersinggung gitu agak dirapat-rapat. Enggak itu Noval ya. Itu Noval pribadi juga gak enak gitu Kak kayak lu biasanya kita atlet badannya maksudnya fit gitu ya. Ada minimal berat badan nggak sih kalau mau ikut atlet renang? Takut tenggelam kalau misalnya kebanyakan. Enggak sih kalau itu enggak sih Kak. Enggak ya? Enggak, alhamdulillah enggak. Kayak semakin berat kayak semakin ngapung gitu Makin ya. ngapung aduh. Enggak. Kita di renang itu memang pakainya KU, kelompok umur. Kelompok umur. Jadi emang umur bukan kalau biasa kalau tanding bela diri kan itu pakai berat badan ya. Kita emang enggak ada maksimalnya. Tapi semakin apa ya lebih bagus badannya semakin proporsional itu ya semakin bagus nanti berenang semakin bagus gitu. Nah tadi selain olahraga dan juga tadi ada makanan bergizi yang seperti apa sih? Nah ini mungkin salah satu bisa dilihat ya atau bisa diikuti para pemirsa yang ada di rumah sebenarnya biar makanan yang bergizi tidak berlebihan dan juga menyehatkan. Versi Noval sendiri seperti apa sih? Kalau Noval kayak apa ya itu kalau namanya diet itu ya kayak itu nggak boleh pemaksaan kepada diri sendiri gitu loh. Kalau emang misalnya yang biasa makan 3 hari sekali atau 5 kali itu tiba-tiba nggak makan gitu aduh ya. itu kayak nyiksa banget itu. Noval kalau diet waktu itu jadi Noval pernah diet dari berat Noval dari 86 itu ke 68 dalam waktu 1 bulan setengah kurang. 86 ke 68 kurang lebih sekitar 15 sampai 20 kilo hilang ya. Itu bagaimana caranya? Tolong dikasih tahu itu ya. Dia. Jadi memang Noval nggak mematok bahwa aduh gue nggak makan karbohidrat nih atau gue nggak makan ini dan lain-lain atau yang boba-boba dan lain-lain. Noval masih makan itu malah sehari itu kemarin pas Noval diet itu Noval makan sehari 5 kali. Wow. Banyak ya. 5 kali. Jadi kuantitinya dibanyakin, kuantiti makan ya maksudnya, waktu makannya dibanyakin, tapi untuk kualitas makannya Noval yang di protein tinggi, terus juga karbonya memang Noval timbang seberat badan Noval gitu. Jadi itu ada pengukurannya gitu. Oke, diukur sesuai dengan kebutuhan tubuh. Tapi nggak sekedar makan banyak, tapi olahraga yang juga seimbang ya. Gitu. Jangan nanti di luar sana makannya banyak olahraganya jadi malas ya udah wassalam kemana-mana nanti kayak itu tanda-tanda orang diet mulai besok. Oke. Besok masih ada hari esok untuk kita diet ya. Oke.
Nah, tapi Naufal selama mempersiapkan Porprov ke-9 di Lampung tahun 2022 kemarin, ada hambatan nggak sih sejauh ini untuk mempersiapkan? Apalagi kan Naufal tadi bilang bahwa hanya 1 bulan untuk mempersiapkan mengikuti kompetisi renang tersebut. Ada hambatan nggak sih? Kalau hambatan itu sebenarnya di waktu ya, kayak kadang memang Noval itu ya pas PKL kan. PKL itu Noval pas kemarin 1 bulan itu Noval latihan di Unila. Yang notabene dari Emersia ke Unila itu lumayan jauh. Benar banget. Ya, Lumayan lah ya dari ujung ke ujung ya. Jadi Noval harus benar-benar latihannya berkualitas tinggi gitu ya, supaya yang latihan cuma 1 jam ini bisa membangun daya tahan Noval itu lebih bagus gitu. Matang dari jauh-jauh walaupun sebulan ya persiapannya. Nah, tadi juga Nova menjelaskan dari atlet ke Mahana. Nah, ini bisa dijelasin nggak sih? Ini kayaknya terlalu jauh banget. Jauh banget ya. Dari olahraga terus ke tiba-tiba ke entertain, pageant, iya, ya, ke entertain pageant. itu pemilihan. Ini apalagi sempat bilang juga sudah ingin ikutan dari awal dari tahun 2020 ya. Kenapa? Ada yang ngajak kah? Atau memang dari dulu sebelum ikut? Tapi kan atlet udah dari SMP gitu kan ya, atlet dari SMP. Terus akhirnya mau ikutan pageant kenapa gitu? Banting setir banget ya. 180 derajat ya, kayak. 180 derajat ya. Jadi awalnya itu pas di tahun 2020 itu Noval kayak kan Noval cuti kuliah. Ya. Cuti kuliah karena memang fokus untuk PON. Gitu. Dan kebetulan nih Kak Indra yang selaku mentor kita di Imkobal, coachnya di Imkobal, Kak Indra Pradia, itu buka semacam public speaking class. Public speaking class karena memang Noval kurang dari public speakingnya gitu ya, kayak memang ngobrol di depan umum itu kurang gitu ya. Noval mau ikutan supaya ini Noval libur ini nggak sia-sia banget lah. Ada pelajaran yang Noval bisa ambil gitu ya. Dan kebetulan ada kelas itu gitu ya. Jadi Noval daftar dan di kelas itu ketemu Pageant Lampung. Oke, salah satu portal pageant yang di Lampung ya, ada Kak Dedi, ada Kak Dedi, Kak Denu, Kak Deni sama Mbak Yesi. Tuh waktu itu. Terus dikenalin lah, kamu apa ini backgroundnya? Kayaknya badannya bagus nih gitu kan. Lihat dari poster tubuh dulu ya, dari castingan tinggi, semampai, jadi kira-kira bisa masuk lah kriteria dari Mahana gitu ya. Gitu. Kemudian terus habis itu ditanya, kamu apa sekarang kegiatannya? Oh lagi cuti kuliah Kak gitu. Oh masuk Imkobal aja. Tuh nggak tahu tuh tadinya. Imkobal apaan nih gitu kan. Itu di tahun 2020 ya? 2020 gitu. Terus Imkobal apa ini ya? Udah follow aja, terus sama Pageant Lampung ya follow ya. Lihat di IG, oh ternyata mau Mahana Kota Bandar Lampung gitu. Dan memang kebetulan orang-orang dalam kelas itu ada Kiai, kita manggilnya Kiai sih kalau di Muli Mahana ya. Karena memang Kiai Atu, ada Kiai Rizal di situ. Jadi memang dia mensupport Noval juga. Udah daftar aja Val gitu. Ya, dia memberi Noval semacam ilham lah. Bahwa suruh ikut gitu. Karena memang bagus banget kata di Imkobal gitu loh. Dari segi eventnya, kekeluargaannya, organisasinya juga. Jadi nggak hanya sebatas pemilihan semata ya. Benar. Ada kegiatan setelah pemilihan. Dan akhirnya Noval ikut di tahun 2022 dengan perjalanan yang panjang dan juga menegangkan ya. Menegangkan banget pas pemilihan itu, apalagi pas di grand final kan. Benar banget. Di grand final itu karena memang kita ditanya langsung oleh wali kota ya. Wow. Iya, kita ditanya langsung oleh wali kota seputar program kerja wali kota. Karena memang kita sebagai Muli Mahana itu harus tahu program wali kota apa. Dan itu Noval lumayan deg-degan gitu ya. Memang sebelumnya sudah belajar. Tapi kan di situ dilihat langsung oleh wali kota itu kayak semacam ada pressure tinggi ya. Benar. Gitu. Wah, akhirnya pada malam hari itu Noval menjadi pertama. Benar. Menjadi Mahana Kota Bandar Lampung tahun 2022. Persiapannya berarti tahun 2020 kan sempat mungkin bertanya-tanya dengan senior sebelumnya ya tadi ya. Nah, di 2022 mulai dari Januari memang sudah stay di Bandar Lampung untuk mempersiapkan mengikuti Muli Mahana Kota Bandar Lampung apa bagaimana? Itu
mungkin takdir ya nih kayak. Jadi Noval Baru pulang dari Bandung itu di tanggal 13 atau 12 Juni. Oke. Dan 3 hari kemudian Imkobal buka pendaftaran. Wow. Langsung Balik dari Bandung dari ke Bandung. Bandar Lampung. Itu gak ada Imkobal gak ada, maksudnya ada trailernya dulu itu gak ada. Nggak Jadi ada ya? langsung tiba-tiba buka aja. Lu ngelihat di mana awalnya? Apa yang dikasih tahu sebelumnya sama orang yang memang ngedukung Noval untuk ikutan ini atau ngelihat Di Instagram. Oh langsung ya. Oke, karena berteman dengan Instagramnya Inkobal, jadi informasinya langsung kelihatan. Iya, Oke. gitu. Ternyata ini kenapa ya? Itu Pas bener Noval lagi mau PKL gitu kan. Ini kenapa ya ikut nggak ya? Tadi emang sampai sholat istikharah juga Kak Ya gitu ampun kan. sampai segitunya ya. Iya karena memang Meminta petunjuk kayak minta jodoh gitu ya, kayak orang-orang yang ada di sini tuh nggak kedip-kedip gitu ya ngelihat kamu dari tadi pura-pura main handphone tapi ternyata matanya sambil ngelirik ke sini. Hei Kak. iya gitu Kak. Jadi ya alhamdulillah banget ya Noval bisa masuk ke dalam Imkobal ini, terus juga ya masih berprestasi di renang dan kuliah Noval masih berjalan, masih masih oke, berjalan. maksudnya masih produktif semuanya ya. Oke, nah waktu pertama kali akhirnya terpilih menjadi Mahane Kota Bandar Lampung, apa sih yang ada di benak seorang Noval? Kok sempet nyangka nggak akhirnya memenangkan di posisi pertama itu? Untuk posisi pertama Noval nggak nyangka sih Kak, karena memang Noval tahu kapasitas Noval. Saingannya pasti banyak dong Banyak. teman-teman yang lain ya. Malah menurut Noval ya kayak yang laki-laki Ya, bisa kalau yang cewek oke lah pageant biasanya cewek Betul. untuk semacam kompetisinya agak sengit ya. benar. Pas Noval lihat yang laki kayak wah kok sengit banget ya. cowok juga ya gitu. Karena mereka mungkin lebih siap ya, Iya. gitu, dari kelihatan dari luarnya. Karena memang background mereka sebelumnya itu ada yang dari duta kampus gitu loh, yang notabene udah masuk ke pageant duluan gitu loh. Udah ada Sedangkan pengalaman sebelumnya. Mm-mm, Tapi sedangkan kalau Noval baru- pengalamannya atlet ya. iya gitu. Jadi awal-awal "Loh, ini dari mana? Duta kampus ITERA. Wah, duta kampus ITERA. Iya, ini dari duta kampus Dharma Jaya. Oke. Agak sedikit minder sih waktu itu. Awalnya agak sedikit minder. Nothing tulus aja sebenarnya untuk di situ, tapi kita memang tetap fokus ya, tetap amanah dalam jalani itu gitu. Dan ya Noval pas di semifinal itu aneh sendiri sih Kak sebenarnya. Anehnya karena bakat Noval masak, kalau nggak masak ya renang, dan nggak mungkin kan Noval menampilkan renang di atas itu. Dan itu menjadi salah satu hal yang paling unik di pemilihan Inkobal ketika memang talent show. Noval masak, Dan iya. aku belum pernah melihat loh itu sebelumnya. Iya, karena memang kebanyakan anak-anak kalau nggak Inkobal yang, nari, nyanyi. nyanyi Iya, gitu ya, atau bermain speech, cetik gitu, iya, gitu benar, ya, beatbox gitu. dan lain sebagainya. Seorang Noval memasak waktu itu ada respon yang positif atau bagaimana pada saat talent show untuk memasak? Sebelum talent show kita ada semacam pelatihan gitu Oke. ya. Pelatihan di talentnya apa Hmm, gitu. Itu Kabili yang nge-provide. Oke. Kabili yang provide dan ditanya, Noval mau apa nih? Mau masak Kak? Hah? Serius mau masak? Iya. Kita waktu itu cuma 2 menit. katanya. Wow. Oh 2 menit ya? Nova kira kayak dibagi-bagi, ya udah Iya, satu-satu jadi gitu kayak ya. fokus ke satu talent lain. Ternyata enggak, itu talent show itu kita semacam drama musikal. Drama musikal dijadi satu dalam satu kemasan ya. Iya, gitu. Yang otomatis per orang itu hanya punya waktu 1-2 menit gitu. Aduh, Nova gimana ya? Ini masak gimana ya? Karena memang Nova nggak bisa nyanyi, nggak bisa Iya. nih, Gak apalagi mungkin nari. dong berenang gimana caranya Iya, gitu bener ya. banget. Di panggung. Di panggung apalagi. Aneh sendiri malah itu nanti kalau renang kan. pakai celana renang gitu. Tuh, no banget. Jadi, akhirnya oke, masak aja Kak. Serius masak. Gak apa-apa masak. 2 menit cukup ya. Oke, cukup. Novel langgupin. Dan Noval pas talent show-nya agak sedikit terkendala gitu yang Noval yakin bisa waktu itu ada keluar semacam flambe itu kayak ada Lagi masak ada api-apinya. Oke. dan ternyata apinya nggak keluar karena kompornya kurang panas. Nah, itu gimana tuh perasaan? Ya, itu jadi Tapi kayak- orang nggak tahu dong. Itu nggak tahu. Jadi Tapi orang nggak tahu. Di situ kayak aduh ini api nggak panas karena kompor nggak nyala kan. Betul. awalnya apa hadupin. Udah ini nggak bisa.
Jadi itu Nova lempar aja yang lagi Nova masak itu Nova lempar ke atas, jadi Nova tangkep aja. Jadi kayak semacam pertunjukan gitu aja sih sebenarnya. Jadi itu jadi alternatif ya. Alternatif. Supaya Itu Nova membedakan. kayak apa ya? Improve aja sih Improve aja ya, spontan berarti itu ya. spontan banget Ketika memang awal supaya api ini ada di teflon terus tiba-tiba nggak ada, ya udah deh pakai atraksi itu ya. aja. Tapi berhasil ya. Berhasil. Nggak tiba-tiba nggak nyangkut di mana gitu kan. Berhasil, tapi setelah itu langsung kena Rakabili. Kamu ini minyaknya kemana-mana. Kemana-mana. Karena ke panggung kan. Jadi, Iya. wow, berarti banyak sekali respon yang positif dong ya Noval pada saat talent itu ya. Iya. Oke, dan akhirnya masuk ke grand final, mempersiapkan segala pertanyaan-pertanyaan. Waktu itu dari 12 finalis ya. 15. 15 finalis. 15 Pada finalis. saat final itu dipilih berapa besar? Dari semifinalis itu 60. 60 orang terus ya. dipilih untuk jadi Dipilih finalis. untuk 3 orang jadi 15 Oke, pasang. 15 pasang. Kemudian Kemudian di tahap grand final sebelum grand final kita ada interview, final test. Oke. Final test namanya. Jadi kita disuruh buat program semacam event lah. Event yang terkaitkan sponsor-sponsor kita yang sudah support di pemilihan itu diajak kolaborasi untuk membuat satu event yang termasuk ke dalamnya 17 SDGs. Gitu. Jadi memang kita disuruh critical thinking di situ. Noval dengan pasangan Noval itu ya 2 hari mempersiapkan itu untuk si final test. Gitu. Pada saat malam itu akhirnya para seluruh judges, para seluruh dewan juri memilihlah sosok Mahanai Kota yaitu Noval ya pastinya. Nah sejauh ini telah terpilih menjadi Mahanai Kota Bandar Lampung. Apa yang sudah dijalankan Noval dengan Sang Muli? Untuk tugas ya kan? Untuk tugas itu kita udah banyak sih dari bulan Juli terpilih. Itu Agustus kita udah ada beberapa mulai ada program event ya. Malah besoknya kita kepilih di Malamnya tanggal 23 terpilih, besoknya besok atau enggak besoknya itu kita libur dulu di hari Seninnya atau hari Selasa kalau nggak salah, aku lupa. Kita langsung photoshoot. Oke, langsung ada kegiatan ya. photoshoot gitu. Nah, tapi sejauh ini untuk kegiatan kepariwisataan, apa yang sudah Noval lakukan sama Untuk pariwisataan itu kita udah beberapa kali mengunjungi tempat wisata ya Kak ya. Kita sebut ada programnya Manjau. Manjau? Iya, Manjau itu dalam bahasa Lampung yang artinya bertamu. Iya. Bertamu dalam segi muda-mudi itu bertamu dari satu daerah ke daerah yang lain untuk silaturahmi. Itu namanya Manjau. Jadi kita kemarin Manjau ada kerjasama di Muli Mahanai Lampung Timur. Lampung Timur. Di sana kita ke beberapa tempat ya silaturahmi lah. Terus juga ada kunjungan ke Tubaba, Tulang Bawang Barat. Di sana itu keren banget sih Kak, Tubaba. Terus berarti memang udah banyak banget yang dijalani beberapa bulan terakhir setelah menjabat sebagai Muli Mahanai Kota Bandar Lampung ya, karena memang tidak hanya sebatas pemilihan semata kalau di Global ya, karena saya tahu banget nih ya Ikatan Muli Mahanai Kota Bandar Lampung seperti apa prosesnya, dan memang anak-anak yang lahir di Imkau Bali memang benar-benar berkompeten sekali ya, memang benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik seperti itu. Nah, ada niatan nggak sih dari pernah ikut atlet, terus ikut pageant, terpikir nggak nanti bakal ikut pageant tapi di tingkat nasional? aduh, itu belum tahu ya kayak, tapi insya Allah kalau emang ada, mungkin ada event yang mau Noval ikutin. Biasain dulu tapi belum dulu ya. Belum dulu ya. Tapi memang ada keinginan, tapi mungkin nanti ya udah kita lihat aja dulu ya. Karena memang Noval udah terlanjur terjun di sini kan, gitu. Kenapa nggak diterusin aja gitu? Menyelesaikan dulu tugas sebagai Mahanai Kota Bandar Lampung selama setahun ke depan. Siapa tahu nanti bisa mengikuti tingkat provinsi jika memang mengikuti yang tingkat provinsi. Kalau memang ada rezekinya ke pageant nasional ya, kalau memang disupport ya, semoga nanti masuk ke tingkat nasional juga mengikuti pageant ya. Oke, nah Noval, sempat sebelum kita bertemu di edisi kali ini tentunya aku udah sempat spill nih Instagram kamu tuh ada yang masak-masak itu ya, tadi kan udah di awal ya. Nah, emang udah lama suka masak akhirnya pilih kuliah tata boga atau memang punya inspiratif siapa di dalam keluarga atau bagaimana? Oh, dari Noval kecil itu bunda ada bakery di rumah Kak. Oh, ada bakery. Ada bakery. Yeah. Terus ya
karena Noval dulu anak rumahan ya, jadi nggak kemana-mana, cuman latihan renang terus hari Minggu ya libur. Nah, Bunda itu sering bikin semacam kue, cake gitu. Terus kok tertarik ya memasak gitu ya. Tapi nggak mau yang pastry tadinya. Oke. Mau masak, digelutin. Jadi Noval itu SMP dan SMA itu bukan SMK malah, SMA. Wow. Dan belajar masaknya itu via Instagram. Jadi memang otodidak ya. Otodidak. Dan memang kebetulan di rumah juga kan ada pastry, jadi kayak basic masaknya Iya, sekarang basic udah masaknya. bisa gitu sambil Iya. lihat gitu ya. Wah. Gitu. Terus abis itu Noval ngulik lagi terus nih, apa yang bisa jadi Noval belajar itu via Instagram. Jadi Noval follow yang ada beberapa platform untuk pengetahuan bumbu dasar dan lain-lain, itu kan banyak di Instagram. Jadi itu Noval gelutin sampai Noval milih untuk kuliah di perhotelan itu dari SD kelas 6. SD kelas 6. SD kelas 6. Jadi itu guru Noval SD itu udah tahu kamu mau kuliah langsung cita-cita di mana, mau kuliah jurusan masak. Itu Noval konsisten dari SD. SD sampai SMA. Wow, bisa ya dari SD ditanya mau kuliah jadi apa, di mana nanti masak. Iya. Dan akhirnya sekarang juga terus konsisten dengan Terus pernyataan konsisten itu masak. ya. Karena memang ngelihat orang mencicipi masakan kita dan terus bilang iya enak loh. Itu ada kepuasan tersendiri Bener. ya. Benar banget, ada Itu kepuasan bener kayak banget, Kak. kita tuh dapat reward apa yang kita, karena kan masak itu harus, karena masak itu seni ya. Bener. Ada caranya, Ada harus caranya. menggunakan rasa. Kalau misalkan kita nggak mood juga masakannya akan terjadi sesuatu, entah itu kurang rasa dan sebagainya. Iya, benar. Pernah nggak sih yang Noval lakukan mungkin selama memasak yang nggak pernah terlupakan sejauh ini? Terlupakan itu pas Noval di 2019. 2019 Noval ikut kompetisi masak pertama kali itu internasional di Jakarta ya, namanya La Cuisine International Competition. Itu Sial yang ngadain, Sayo Interfood. Di situ Noval ikut, jadi Noval pertama kali ikut kejuaraan masak, Ya. dibimbing oleh dosen Noval sendiri gitu ya. Itu Noval udah prepare. Jadi itu Noval posisi di Lampung nih Kak. Dan Noval nggak tahu harus masak apa. Jadi Noval lihat yang Noval tahu gitu ya, catatan Noval, dan Noval masak di situ. Oh ini kayaknya oke nih. Noval bikin resepnya, Ya. di approve sama dosen. Yang lucunya adalah Hamin 1 Noval baru baca, bukan Hamin 1, Hamin berapa jam, soalnya Noval Tanding itu jam 8 pagi. jam 12 Noval belum tidur, jam 12 malam. Malam sebelumnya itu Noval baru lihat rules, dan di situ harus ada produk sponsor yang harus Noval pakai, dan Noval gak ada, di resepnya. Iya. Jadi malam itu juga Noval rubah resep. Latihan sampai tidur itu sampai 2 jam 3 jam. Last minute banget. Last minute ya, banget, berarti. bener. Tapi Itu hasilnya third winner. Jadi dapat bronze. berarti memang dengan persiapan last minute juga berarti memang benar-benar udah punya kesiapan yang matang Iya, sebelumnya ya, dengan keterbatasan waktu, dengan keterbatasan ketersediaan yang harus dipersiapkan, akhirnya mendapatkan hasil yang menurut kita tuh wah. Iya, wah banget, itu Wah banget. Jadi Noval kaget sih, karena ya udah Noval nothing tulus aja ya, karena memang itu last minute, dan ya udah abis dari lomba Noval keliling lah, itu ada semacam bazar gitu kan. Terus dipanggil sama dosen, Noval, ini juara 3. Serius? terus Noval langsung ngabarin, juara 3. Noval Bunda juga Angka, iya. ya. Terus kita diam dulu berdua. Oh juara 3, iya. Langsung lari itu Noval ke dalam. Ini udah mau penyerahan medali, jadi itu ada penyerahan medalinya gitu. Karena waktu itu untuk saingannya sendiri emang Ada dari itu ada Malaysia ngikut, terus beberapa ada chef beberapa hotel negara juga. di Asia juga, dan ada beberapa chef yang Iya. pertama di hotel itu. Karena memang se-ASEAN itu. Se-ASEAN. Se-ASEAN. Oke, dan ternyata menang ketiga. Iya, pemang ketiga. Wow, luar biasa. Ternyata berarti besok-besok kalau misalkan Noval diundang kembali di episode yang lebih menarik lagi, mungkin bisa kali ya dibawa masakannya ke sini. Boleh. Boleh banget Kak. Oke, nah Noval pastikan perjalanan Noval dari mengikuti atlet dan juga mengikuti Muli Mahane Kota Bandar Lampung serta karir di pendidikan ya. Ada nggak sih value atau pesan dari orang tua yang hingga saat ini Noval jalanin di kehidupan sehari-hari? Di kehidupan sehari-hari Iya. kayak. Mungkin
pesan dari orang tua itu jangan pernah tinggalin sholat. Satu. Satu ya, religius. Dan untuk sisanya itu novel, orang tua menyerahkan itu ke novel. Tapi dari 3 elemen yang novel gelutin sekarang, dari Muli Mahanai, terus juga dari atlet dan masak, itu yang kata orang gak ada keterkaitannya, padahal itu ada keterkaitannya kan. Itu ada di time management. Benar. Time management ya. Di renang, novel alhamdulillah olahraganya renang kan. Di renang itu kita berpacu dengan waktu. Betul. Ya, karena memang juara 1, 2, 3 ditentukan oleh waktu. Ya. Itu time manajemennya kita setiap latihan itu diasah kecepatan waktu dan lain-lain, itu pokoknya gerakan salah sedikit aja itu mempengaruhi waktu. Benar. Oke. Dimasak yang kedua itu time management juga. Cara kita masak ditanya udah berapa menit lagi matang. Benar-benar. Karena tamu nggak bisa menunggu lama dong. Tunggu ya. Semakin lama masak, Overcook itu berbahaya juga untuk makanannya. Gitu. Dan terakhir pas di Muli Makanan ini time management itu penting banget. Benar banget ya. Semua apa yang dikerjakan time management sangat penting ya. Sebagai Mahanai, ketepatan waktu ketika diundang menjadi salah satu narasumber ataupun mengikuti kegiatan pemerintahan harus hadir tepat waktu, bahkan sebelumnya harus ada. Oke. Jadi itu benar-benar yang sejauh ini pesan atau value dari orang tua yang Noval jalanin untuk kebaikan ke depannya, khususnya time management itu tadi ya. Menghargai waktu memang itu sangat penting seorang Noval pastinya dong untuk menjalankan untuk ke depannya lebih baik lagi. Nah, Noval, kalau misalkan berarti aku menyimpulkan kamu memiliki 3 bidang yang berbeda-beda ya. Renang iya, pageant iya, dan juga tentunya di bidang kuliner. Ada nggak sih dari ketiga bidang ini panutannya seorang Noval tuh siapa aja? Panutannya ya kayak mungkin kalau pageant Noval belum ada karena memang baru ya. Jadi Noval belum tahu nih. Tapi untuk semacam masak mungkin ya, itu baru di tahun 2021 sih. Jadi ada kayak mana tahu Chef Arnold kan, pastinya Chef tahu. Arnold tahu dong. Tapi Noval bukan Chef Arnoldnya. Jadi siapanya? ada adiknya namanya Reynold. Oke. Ya, Reynold Purnomo. Ya. Nah, adiknya juga yang chef juga ya. Itu pemenang MasterChef di Australia. Benar. Ya, itu dia buka semacam dessert bar gitu di Australia. Dan menurut Noval itu keren banget sih cara dia masak. Wow. Dan personality dia juga bagus dan juga attire dia juga bagus gitu. Jadi Noval kagum sih sama dia. Menjadi salah satu inspiratif ya Noval untuk kedepannya ya. Semoga Noval nanti menjadi seperti adiknya. Amin. Chef Arnold amin, ya. iya. Oke. Nah, kalau di renang sendiri? Kalau di renang itu mungkin dulu ada atlet nasional yang Noval idamkan gitu ya, mau jadi seperti dia gitu loh. Itu namanya Siman Sudartawa gitu. Jadi dia perenang nasional gaya punggung, itu kemarin dia SEA Games menang gitu. Jadi wah ini keren gitu. Sama Noval juga lihat personality juga bagus dan juga gigih sih orangnya untuk latihan dan semacamnya gitu loh. Banyak halang rintang yang dialami juga tetap aja gitu Mas. Jadi wah ini keren orang. Jadi semoga orang-orang yang Noval inginkan menjadi mereka ini nanti ke depannya untuk menjadi salah satu motivasi Noval juga ya. Untuk ke depannya mungkin bisa jadi chef ternama di luar negeri. Amin. Bisa juga menjadi perwakilan Lampung dan juga Indonesia di tingkat nasional ataupun juga internasional. Amin, ya kan. Dan juga pastinya karir di atletnya juga semakin membanggakan, tidak hanya mewakili Lampung, dan juga bisa mewakili Indonesia pastinya ya di kompetisi atlet renang di luar sana. Oke, Noval, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita di edisi dan juga di episode pertama kali ini, aku punya permainan sedikit buat kamu ya. Jadi ini ada kertas semacam, ada card ya, ini sebenarnya kartu karena episode pertama, jadi kita belajar dari kertas dulu ya, mohon maaf ya. Jadi belum ada support ini Kak. Jadi kita tunggu sponsornya selain Good Day, mungkin ada yang percetakan, mohon maaf, ini bisa nggak ada yang buatin kartu ini ya. Jadi di sini Noval ada 15 pertanyaan. Jadi kamu pilih 5 secara random, nanti kasih ke aku dan kamu jawabnya harus secara spontan. Oke, nanti aku yang bacain. Nah, silakan dipilih dari 15 ini, kamu pilih secara acak 5. 5 ya. Ini Noval boleh langsung lihat.
Enggak Oh, boleh, tutup dulu. tutup Pilih. dulu. Tutup dulu 1, 2, 2, 3, 3, 4. Duh, ini last minute nih ya. Oke. Sorry. Nah, Oke. boleh dikasih? Oke, 5 pertanyaan untuk seorang Noval Mahanai Kota Bandar Lampung 2022 dan juga atlet renang Prof ke-9 Lampung 2022 Yeah. serta chef kita hari ini. Pertanyaan yang pertama, dijawab secara spontan ya. Oke. Jika saya diberikan kesempatan untuk hidup kembali, maka saya akan Kan aku belum mati, Kak. Tapi gini, Noval tidak mau menyia-nyiakan masa SMA Noval. Oke. Karena SMP dan SMA Noval cuman fokus di satu, di renang. Satu di renang. Ya. Mhm. Dan Noval, penyesalan Noval adalah pas saat SMA Noval cuman fokus di renang. Oke. Dan Noval nggak, maksudnya di teman-teman Noval ya mereka mengembangkan di tempat yang lain gitu loh, nggak di satu bidang doang. Dan sedangkan Noval cuma di satu bidang gitu loh. Jadi Noval telat nih, teman-teman Noval dari SMA, Noval baru kuliah ini nih, masuk ke Hanai, masuk ke masakan. Harusnya lebih awal. Ya, keinginannya harusnya gitu. Oke, itu tadi pertanyaan yang pertama ya, walaupun saya masih hidup Kak. Oke, it's okay. Iya, masih hidup loh Kak. Tenang. Bukan berarti doakan untuk secepatnya, Oh, tidak. Tidak, ketika dilahirkan kembali saya akan apa gitu. Oke, yang kedua ya, pertanyaan kedua. Silakan dijawab dengan secara spontan. Menurut Noval, kebahagiaan adalah melihat orang yang kita sayangi itu seneng. Oke. Gitu. Jadi Noval memang family banget ya orangnya, maksudnya. Senang melihat orang bahagia. Masakin orang senang aja kita udah bahagia Iya, ya. bener. Oke. Jadi memang di rumah itu Noval dekat sama adik-adik Noval, terus sama bunda juga, sama ayah juga. Memang ngelihat keluarga kumpul tuh ya udah it's okay, mereka lebih seneng gitu loh untuk kumpul-kumpul bareng gitu loh. Jadi dengan teman-teman juga Noval senang kumpul gitu. Dan itu yang membuat Noval seneng ngelihat mereka seneng gitu. Oke, itu dia ya. Pertanyaan selanjutnya masih ada 3 lagi ya. Nah, momen seru dalam sehari yang nggak bisa Noval lupain apa? Dalam sehari ya. Iya. Ya itu pas Noval di, mungkin kalau ya sebelum-sebelumnya Noval lupa ya, tapi udah grand final Terbaru ini. ya, terbaru ini ada di grand final Muli Mahanai ya. Karena memang itu dari pagi Noval untuk prepare ya, prepare pertanyaan, terus juga belajar gitu ya. materi, Iya, belajar materi. Itu karena Noval belajar yang belum pernah Noval gelutin. Benar. Karena Noval harus tahu pemerintahan Bandar Lampung gimana, terus juga dari program-program wali kota itu gimana. Itu kan bukan Noval, Noval kan di pariwisata gitu loh, di perhotelan. Itu Noval nggak ada belajar di bidang itu gitu loh. Itu seru sih Kak. Oke, jadi menikmati dalam satu hari menuju grand final Grand Muli Mahanai Kota final. Bandar Lampung, bagaimana crowdednya ya waktu itu ya. Oke, pertanyaan yang keempat ya. Nah ini dia. Tadi siapa inspirasi dalam hidup seorang Noval? Inspirasinya Tadi ya kayak kalau untuk yang masak ada Chef Reynold dan untuk sekarang ya memang Chef Reynold itu yang Noval lihat, oh itu orang itu keren sih. Oke. Nah, ini kan pasti bakal ditayangkan di YouTube, ya kan? Nah, kalau misalkan Noval nonton ini dalam waktu 5 tahun ke depan, ya. Jika tayangan ini Noval tonton lagi 5 tahun ke depan, apa yang ada di benak Noval ngelihat tayangan itu lagi? Ayo. Say thank you sih ya, karena Noval sekarang udah maksudnya menjalani apa yang Noval yakinin. Terus juga Noval juga say thank you kepada Kak Bron yang sudah mengundang Noval di sini, gitu, Bandar Lampung. Dan Noval mau say thank you juga kepada orang-orang yang udah support Noval sampai sekarang gitu loh. Jadi Noval bisa berdiri sekarang ini ya karena
mereka semua gitu. Karena orang-orang yang support dari Noval ya. Oke. Terakhir, Noval 5 tahun ke depan akan menjadi seorang Aduh itu nggak tahu Kak beneran. Dari SMA aja Nova nggak tahu nih Nova jadi bakal jadi menganai kan. Oh iya, tapi mungkin persiapan nanti biar lebih baik lagi setelah lulus kuliah, nanti siapa tahu bisa menjadi chef. Amin. Di hotel ternama yang ada di Lampung atau di Indonesia, ya kan. Karirnya juga di bidang pageant semakin bersinar. Atletnya juga mungkin nanti menjadi salah satu atlet ternama di Lampung ataupun juga di Indonesia khususnya gitu ya. Pokoknya semua karir-karir Noval ini baik-baik semuanya ya. Dan selamat sekali lagi Noval Ya, terima kasih, Kak. sudah memenangkan Mulimahane Kota Bandar Lampung di tahun 2022 ya, dan juga mengikuti Porprov ke-9 ya waktu itu dan mendapatkan 3 perunggu ya. Perak ya, oke. 3 perak mewakili Provinsi Lampung. Walaupun persiapannya hanya hamin 1 bulan, tapi itu udah sangat baik sekali ya. Oke, Noval Rizky Ilhami, terima kasih sekali sudah hadir ya di podcastnya Halo Lampung kali ini, dan juga sudah hadir di studio Radar TV yang begitu luar biasa. Dan tentunya pemirsa, saksikan terus ya program podcastnya Halo Lampung setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 7 malam, dan juga dapat disaksikan di kanal YouTube Radar Lampung TV, serta tersedia di Spotify dan dapat diakses melalui website radartv.co.id. Dan akhirnya sampai jumpa bersama saya Imran Parsaoran di episode podcast Halo Lampung selanjutnya. Kita mau lanjut minum dari Good Day Duet di hari ini.